Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik dan tetap semangat walaupun kita tetap harus belajar dari rumah. Berjumpa lagi dengan Ibu Dwi Istriani pada materi relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah siswa dapat menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Menyatakan fungsi dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Menyatakan suatu fungsi dalam bentuk notasi dan rumus. Menyusun tabel berisi hubungan antara anggota daerah asal dengan nilai fungsinya. Menggambar grafik fungsi pada bidang koordinat kartesius. Yang akan kita pelajari pertama adalah relasi. Memahami konsep relasi dua himpunan. Kalian perhatikan contoh berikut. Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel, Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan, Bara membeli buku pertanian. Misalkan, A. Himpunan yang anggotanya nama siswa. B. Himpunan yang anggotanya jenis buku yang dibeli. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan seperti tabel di samping. Kalian perhatikan. Dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan berikut. Buku yang dibeli Risa dan Santi adalah novel. Buku yang dibeli Adib adalah buku komputer dan buku kesehatan. Buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Selanjutnya Risa, Santi, Adib, Bara menjadi anggota himpunan A. Novel, komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian menjadi anggota himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah buku yang dibeli. Dari himpunan B ke himpunan A terdapat hubungan berikut. Siswa yang membeli buku novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adib. Siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Selanjutnya, novel, buku komputer, dan buku kesehatan, buku pertanian menjadi anggota himpunan B. Risa, Santi, Adib, dan Bara menjadi anggota himpunan A. Relasi dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Menyajikan relasi. Ada beberapa cara menyajikan relasi. Yang pertama atau A, sajian relasi berbentuk diagram panah. Kalian perhatikan, himpunan A anggotanya Risa, Santi, Adib, Bara. Himpunan B anggotanya novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Relasi dari A ke himpunan B adalah buku yang dibeli. Kalian perhatikan. Risa, ini panahnya mengarah ke novel. Santi panahnya mengarah ke novel. Adib panahnya mengarah ke buku komputer. Adib panahnya mengarah ke buku kesehatan. Bara panahnya mengarah ke buku pertanian. Selanjutnya kalian perhatikan relasi dari himpunan B ke himpunan A. Perhatikan baik-baik, B ke A relasinya adalah siswa yang membeli.
Novel siswa yang membeli adalah Risa dan Santi. Buku komputer siswa yang membeli adalah Adip. Buku kesehatan siswa yang membeli adalah Adip. Buku pertanian siswa yang membeli adalah Bara. Sajian relasi berbentuk himpunan pasangan berurutan. Kalian perhatikan, relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B, R, atau relasinya yaitu anggotanya, Risa, novel, Santi, novel, Adip, buku komputer, Adip, buku kesehatan, Bara, buku pertanian. Relasi siswa yang membeli dari himpunan B ke himpunan A, kalian perhatikan. R adalah himpunan yang anggotanya Novel, Risa, Novel, Santi, buku komputer, Adip, buku kesehatan, Adip, buku pertanian, Bara. C. Sajian relasi berbentuk diagram Kartesius. Kalian perhatikan, sajian relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Kalian perhatikan, sumbu yang mendatar memuat anggota himpunan A, Risa, Santi, Adip, dan Bara. Sumbu vertikal atau sumbu yang tegak memuat anggota himpunan B. Anggotanya novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Sehingga kalian perhatikan di sini noktanya. Risa dihubungkan dengan novel, Santi dihubungkan dengan novel, Adip dihubungkan dengan buku komputer, Adip dihubungkan juga dengan buku kesehatan, Bara dihubungkan atau dipetakan dengan buku pertanian. Sajian relasi siswa yang membeli dari himpunan B ke himpunan A. Kalian perhatikan baik-baik. Berarti sumbu yang mendatar berisi himpunan anggota B. Maksudnya anggota himpunan B. Sumbu vertikal berarti berisi anggota himpunan A. Berarti sumbu mendatar itu novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Sumbu vertikal Risa, Santi, Adip, dan Bara. Kalian perhatikan di sini. Novel yang membeli, siswa yang membeli adalah Risa. Novel siswa yang membeli adalah Santi. Buku komputer siswa yang membeli adalah Adip. Buku kesehatan siswa yang membeli adalah Adip. Buku pertanian siswa yang membeli adalah Bara. Contoh soal. Kalian perhatikan. Diketahui A, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan B, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 5, 7. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah X dikurang Y sama dengan 2. Dengan X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Pertanyaannya, A. Tentukan R dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. B. Tentukan daerah hasil atau R. Kalian baca ya untuk selanjutnya soal nomor 2. Pembahasannya kalian perhatikan. 1.
A. Sajian relasi berbentuk diagram panah. Relasi dari A ke B adalah X dikurang Y sama dengan 2. Dengan X anggota A dan Y anggota B. Kalian perhatikan di sini. Bentuk dari diagram panahnya kalian perhatikan di sini. X anggota A dan Y anggota B. Kalau saya ambil X sama dengan 1 anggota dari A. Dan saya ambil B sama dengan 1. Yaitu ini ya, B sama dengan 1 anggota B. Kalian perhatikan. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti tidak memenuhi. Kalau saya ambil A-nya sama dengan 2. Kalian perhatikan kalau ini 2 diambil A-nya saya ambil 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Belum juga memenuhi. Berarti yang kita ambil ada 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka dari itu 3 dipetakan ke 1. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka dari itu 4 dipetakan ke 2. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Maka dari itu 5 dipetakan ke 3. Pasangan berurutannya adalah 3,1, 4,2, 5,3. Koordinat kartesiusnya kalian perhatikan. 3 pasangannya 1, 4 pasangannya 2, 5 pasangannya 3. Jadi daerah hasil adalah anggota B yang mendapat peta dari anggota A. Jadi 1, 2, dan 3. Ini daerah hasilnya. 1, 2, dan 3. Pembahasan yang kedua. Relasi dari A ke B adalah memperoleh nilai. Kalian perhatikan diagram panahnya. Nah, jadi bentuk diagramnya seperti ini ya. Jadi kalau kita baca, jadi diagram panah ini Adi memperoleh nilai 8. Bima memperoleh nilai 8. Amir memperoleh nilai 7. Dewi memperoleh nilai 7. Fani memperoleh nilai 6. Dion memperoleh nilai 5. Pasangan berurutannya adalah Dion, 5, Fani, 6, Amir, 7, Dewi, 7, Adi, 8, Bima, 8. Diagram kartesiusnya kalian perhatikan. Adi pasangannya 8. Artinya Adi memperoleh nilai 8. Bima memperoleh nilai 8. Amir memperoleh nilai 7. Dewi memperoleh nilai 7 juga. Terus Fani memperoleh nilai 6. Dion memperoleh nilai 5. Nah, jadi ini noktanya. Untuk selanjutnya adalah fungsi. Yang akan kita pelajari pada materi fungsi adalah memahami konsep fungsi,
Fungsi korespondensi 1-1, notasi fungsi, daerah asal dan daerah hasil. Maaf, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil, fungsi linier. Memahami konsep fungsi. Kalian perhatikan, gambar berikut adalah merupakan gambar fungsi. Kalian perhatikan baik-baik. Apa tuh yang dimaksud dengan fungsi itu? Ini kalian perhatikan gambar yang pertama ya. Di sini kalian perhatikan yang pertama, A dipetakan ke X, B dipetakan ke Y, C dipetakan ke Z. Setiap anggota A mendapat pasangan dari anggota B. Sekarang kita perhatikan di sini, ini juga merupakan fungsi. A dipetakan ke Z, B dipetakan ke Z, C dipetakan ke X. Anggota A mendapat pasangan semua. Tapi anggota B di sini hanya 2 yang mendapat pasangan. Y tidak mendapat pasangan. Ini juga disebut sebagai fungsi. Nah, yang sekarang berikutnya. Nah, ini juga merupakan fungsi. Ini juga fungsi. Ini juga fungsi. Ini juga fungsi. Kalian perhatikan ciri khusus fungsi apa jadinya? Di sini setiap anggota A selalu mendapat pasangan dengan anggota B. Kita lihat, untuk anggota A ini ya, tidak ada cabang sama sekali. Jadi anggota A mendapat pasangan, setiap anggota A mendapat pasangan tepat satu dengan anggota B. Sedangkan anggota B ada yang bercabang, ada yang tidak mendapat pasangan. Jadi apa yang dimaksud dengan fungsi itu sendiri ciri-cirinya? Kita bandingkan dengan yang bukan fungsi. Kalian perhatikan di sini yang bukan fungsi. Nah, ini A ada yang tidak mendapat pasangan. Ini juga ada yang tidak mendapat pasangan, ada yang mendapat pasangan double. Ini ada yang tidak mendapat pasangan, yang ini juga A-nya ini tidak mendapat pasangan. Nah, ini namanya bukan fungsi. Jadi ciri khusus fungsi adalah setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu dengan anggota B. Artinya, di A tidak boleh bercabang. B boleh bercabang. Di A tidak boleh, tidak ada yang tidak mendapat pasangan. Semuanya harus mendapat pasangan. Nah, ini kalian perhatikan, ada anggota A yang tidak mendapat pasangan ini kalau yang bukan fungsi. Nih. Kesimpulan, sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jika banyak anggota himpunan A adalah NA dan banyak anggota himpunan B atau sama dengan NB, maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B sama dengan NB atau banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Dan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A sama dengan NA dipangkatkan dengan BNB. Atau anggota dari A, banyaknya anggota dari A dipangkatkan dengan banyaknya anggota dari B. Yang kedua adalah fungsi korespondensi 1-1. Kalian perhatikan contohnya,
Nah, yang ini adalah merupakan contoh dari fungsi. Nih, jadi setiap anggota A ini mendapat pasangan dengan anggota B. Anggota B boleh tidak mendapat pasangan. Kalian perhatikan. Setiap anggota A mempunyai pasangan dengan anggota B. Sekarang kita bedakan dengan korespondensi satu-satu. Kita lihat di sini. A selalu mendapat pasangan dengan B. B juga selalu mendapat dengan pasangan dengan A. Kita lihat di sini. Untuk A tidak ada yang bercabang sama sekali. Tidak ada yang bercabang. Begitu juga B. B juga tidak ada yang bercabang. Ini yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu. Jadi, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Itulah yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Contoh soal. Diketahui P sama dengan 1, 2, Q, X, Y, Z. Tentukan banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. Tunjukkan dengan panah. Pembahasan. Kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama, 1 dipetakan ke X, 2 dipetakan ke Y. Nah, ini fungsi. Yang kedua, 1 dipetakan ke X, 2 dipetakan ke Z. Yang ketiga, 1 dipetakan ke Z, 2 dipetakan ke X. Yang keempat, 1 dipetakan ke Y, 2 dipetakan ke X. Selanjutnya, 1 dipetakan ke X, 2 dipetakan ke X. 1 dipetakan ke Y, 2 dipetakan ke Y. 1 dipetakan ke Z, 2 dipetakan ke Z. 1 dipetakan ke Y, 2 dipetakan ke Y. 1 dipetakan ke Z, 2 dipetakan ke Z. Jadi, banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9 atau banyaknya anggota Q dipangkatkan dengan banyaknya anggota P, yaitu 3 pangkat 2. Ya. Kesimpulan. Suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat sebagai berikut. A. Setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Dengan adanya dua syarat tersebut, mengakibatkan banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Jika terdapat himpunan A dan B dengan NA sama dengan NB sama dengan N, banyak fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N kali N dikurang 1 kali N dikurang 2 kali N dikurang 3 atau bisa juga disebut namanya N faktorial. Seandainya NA-nya 3, NB-nya 3. Berarti banyaknya korespondensi yang mungkin adalah 3 kali 2 kali 1. Notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan
F A. Ini membacanya F, maksudnya fungsi F memetakan A ke B. Fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan dengan F, suatu fungsi yang memetakan dari X ke Y. Atau F adalah suatu fungsi yang memetakan dari X ke Fe. Kalian perhatikan, F ini dibaca yaitu ini X panah Y. Jadi ini membacanya adalah F memetakan X ke Y. Fungsi dalam bentuk diagram panah. Kalian perhatikan baik-baik. Fungsi F memetakan A ke B. Kalian perhatikan di sini. Kalian perhatikan ini. Kalian perhatikan diagram panah berikut. Kalian perhatikan ya. Ini yang sebelah kiri ini A adalah disebut domain atau daerah asal. Jadi A1, 2, 3, 4 disebut daerah asal. Yang B disebut daerah kawan. Jadi B sama dengan 3, 5, 7, 9, 11 disebut daerah kawan. Daerah hasilnya yang mana? Daerah hasilnya adalah yang mendapat peta dari A. Ini 3, 5, 7, dan 9. Fungsi dalam bentuk F X dipetakan ke Fe. Jika daerah asal dan daerah kawan tidak didefinisikan, maka daerah asal dan daerah kawan berupa bilangan real N. Dari hasil fungsi F sama dengan nilai Fe. Daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Fungsi linier. Fungsi linier dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan Ax ditambah B dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B anggota bilangan real. Fungsi linier dapat disajikan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, persamaan fungsi, tabel, atau grafik. Grafik fungsi linier F memetakan R ke R digambarkan dengan aturan sebagai berikut. Kalian baca sendiri, ini kalian perhatikan, coba Ibu fokus ke yang ke-6. Nah, kalian perhatikan ini membacanya adalah X sedemikian hingga X lebih dari A dan X kurang dari B untuk X anggota bilangan real. Atau A, B, kalian perhatikan di sini A-nya lubang, B-nya di sini batasnya lubang. Artinya A tidak masuk, B-nya tidak masuk, berarti lebih dari A, lebih sedikit dari A atau kurang sedikit dari B. Jadi kalau tidak ada tanda sama dengan, berarti di sini lubang. Kalau ada tanda sama dengan, berarti di sini tertutup. Contoh 1, kalian perhatikan baik-baik. Diketahui fungsi F memetakan A ke B dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B sama dengan 3, 6, 9, 12, 15. Relasi fungsi F dinyatakan dengan sepertiga kali. Sajian dalam bentuk diagram panah, kalian perhatikan. A-nya 1. B-nya berarti 3. Karena 1 adalah sepertiga kali 3. 2 sepertiga dari 6. 2
2/3 dari 6. 3/3 dari 9. Sajian fungsi f dalam bentuk himpunan pasangan berurutan 1,3, 2,6, 3,9, dan 4,12. Sajian fungsi f dalam bentuk persamaan fungsi fx sama dengan 3x. Berarti ini dari B-nya ya. Atau y sama dengan 3x. Sama. Sajian fungsi f dalam bentuk tabel. Kalian perhatikan di sini. X-nya 1, 2, 3, 4. Y-nya fx sama dengan 3x. Berarti 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan 12. Yang E, sajian fungsi f dalam bentuk grafik. Maksudnya dalam bentuk diagram kartesius ini ya. Kalian perhatikan. 1 pasangannya 3. 2 pasangannya 6. 4 pasangannya, maaf. 3 pasangannya 9. 4 pasangannya 12. Ya. Contoh 2, kalian perhatikan. Diketahui fungsi f memetakan memetakan x ke 2 dikurang 1 per 2x dengan daerah asal negatif 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari 6. Atau membacanya di sini adalah x sedemikian hingga x lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan x kurang dari 6. Persamaan fungsinya adalah fx sama dengan 2 dikurang setengah x. Kalian perhatikan yang B disuruh membuat tabel fungsi f x ke 2 dikurang setengah x dengan daerah asal x lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan x kurang dari 6 adalah sebagai berikut. Daerah asalnya kalian perhatikan di sini. Daerah asalnya adalah, sebetulnya ini x-nya adalah bilangan bulat ya. Jadi kalau untuk x sama dengan bilangan bulat, berarti daerah asalnya mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6-nya tidak ikut. Karena di sini kurang dari 6. Artinya 6 tidak ikut. Sekarang kita masukkan satu persatu. Fungsi fx sama dengan 2 dikurang setengah x. F min 2 sama dengan 2 dikurang setengah kali negatif 2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. F min 1 sama dengan 2 dikurang. Nah, kalian perhatikan di sini setengah kali negatif 1. Berarti artinya sama saja dengan kurang dari setengah kali negatif 1 sama saja ditambah setengah. 2 ditambah setengah sama dengan 2 setengah. F-nya 0, 0 kita masukkan, setengah kali 0, 0, berarti 2 ditambah 0. F-nya 1, berarti setengah kali 1, setengah. Berarti 2 dikurangi setengah sama dengan 1 setengah. F-nya 2, kalian perhatikan 2 dikurangi setengah kali 2. Setengah kali 2 hasilnya 1. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1.
F-nya 3, setengah kali 3, 1/2. Nih, 1/2. 2 dikurang 1/2 sama dengan setengah. F-nya 4, setengah dikali 4 sama dengan 2. Berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0. F-nya 5, setengah kali 5, 2/2. 2 dikurangi 2/2, negatif setengah. Jadi, daerah hasilnya adalah 3,2/2, 2, 1/2, 1, 1/2, 0, negatif setengah. Nah, tabel fungsinya sebagai berikut. Kalian bisa baca sendiri. Ya. Min X-nya min 2. Fx-nya 3. Berarti koordinat titiknya adalah negatif 2,3. X-nya negatif 1. Fx-nya 2,5. Jadi, koordinat titiknya negatif 1,2,5 dan seterusnya. Grafik fungsi f dengan daerah asal df sama dengan x di mana negatif 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari sama dengan 6 sebagai berikut. Untuk fx bilangan bulat, jadi berupa titik-titik ya. Jadi di sini negatif 2 pasangannya 3 ya, negatif 2 pasangannya 3, negatif 1 pasangannya, negatif 1 pasangannya 2,5, negatif 0 pasangannya 2, 1 pasangannya 1,5, 2 pasangannya 1, 3 pasangannya setengah, 4 pasangannya 0, dan 5 pasangannya negatif setengah. Ya. Grafik fungsi f dengan daerah asal df sehingga x lebih dari maksud saya x sedemikian min 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari 6 adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan. Nah, yang kiri tadi kalau daerah asalnya bilangan bulat ya. Yang ini kalau daerah asalnya bilangan bulat. Sekarang kalau yang sebelah kanan kita buat daerah asalnya bilangan real. Jadi bentuknya seperti itu. Kalau daerah ini real berarti garis lurus. Di sini yang negatif 2-nya, 3 ini penuh. Yang 6,1 ini bolong. Karena tidak termasuk himpunan penyelesaian. Contoh 3. Kalian perhatikan. Diketahui fungsi f memetakan x ketiga x ditambah 3 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan A, F3B bayangan negatif 2 oleh F, C nilai F untuk X sama dengan negatif 4, D nilai X untuk Fx sama dengan 6, E nilai A jika Fa sama dengan 12. Jawab. Fungsi f memetakan x ketiga x ditambah 3. Berarti rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x ditambah 3. Bayangan negatif 2 oleh f sama dengan f min 2. Kalian perhatikan kalau f min 2 artinya di sini x-nya diganti dengan negatif 2.
Berarti 3 kali negatif 2 ditambah 3. 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Negatif 6 ditambah 3 sama dengan negatif 3. Nilai untuk X sama dengan 4. Min 4. Berarti X-nya diganti dengan negatif 4. Kalian perhatikan di sini. 3 kali negatif 4 itu sama dengan negatif 12. Negatif 12 ditambah 3 sama dengan negatif 9. Nilai X untuk Fx sama dengan 6. Kalian perhatikan. Fx sama dengan 6, artinya 3X ditambah 3 itu sama dengan 6. 3X sama dengan, kalian perhatikan, 3 dipindah ruas kanan menjadi dikurang 3. Sebetulnya dipindah ruas itu hanya untuk mempermudah. Untuk menghilangkan 3, ruas kiri harus dikurang 3. Kalau ruas kiri dikurang 3, maka ruas kanan juga harus dikurang 3. Sehingga persamaannya menjadi 3X sama dengan 6 dikurang 3. 3X sama dengan 3, X sama dengan 1. Yang E adalah nilai A jika FA sama dengan 12. Fx sama dengan 3X ditambah 3. 3A ditambah 3 sama dengan 12. 3A sama dengan 12 kurang 3. Karena apa? Supaya hilang 3 ruas kiri dikurang 3, maka ruas kanan harus dikurang 3. Sehingga 3A sama dengan 12 dikurang 3. Berarti 3A sama dengan 9. Ini ya. 3A sama dengan 9. Terus A sama dengan 3. Nah, ini F3 tadi ketinggalan ya. Jadi coba kalian cari nanti di sini ya. X-nya diganti dengan 3. Ini ya. Berarti di sini nanti 3 kali 3, 9 ditambah 3, berarti di sini nanti sama dengan berapa? 12. Baiklah, sampai di sini materi kita. Ibu harap kalian semuanya paham dan tolong dikerjakan tugas berikut pada kertas berpetak supaya gambarnya rapi ya. Bila ada kata-kata yang salah, Ibu minta maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.